Pernah nggak mikir kenapa disiplin tuh rasanya tuh berat banget? Kenapa rasanya tuh kita tuh nggak bisa melakukan hal yang seharusnya kita lakukan tuh secara konsisten? Rasanya kata disiplin itu adalah beban untuk hidup kita. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kita tuh bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, kayak misalnya nonton film di Netflix, di YouTube, scrolling sosial media, entah itu TikTok ataupun Instagram, itu tuh bisa melakukannya tuh berjam-jam tanpa kita ngerasa capek, tanpa kita ngerasa bosan. Tapi sekalinya kita ingin melakukan hal yang sebenarnya itu membangun hidup kita, membuat hidup kita lebih baik, kita tuh rasanya tuh malesnya setengah mati, rasanya tuh mager untuk melakukan hal tersebut. Belum lagi kalau misalnya kita udah bisa memulai untuk mempertahankan, untuk konsisten, itu rasanya tuh nggak mungkin gitu. Kayak kita selalu balik ke diri kita yang sebelumnya. Kita tuh selalu nggak bisa disiplin dan selalu jadi pribadi yang stuck karena kita nggak bisa melakukan hal yang akan membuat diri kita berkembang secara konsisten, secara disiplin. Dan akhirnya apa? Ya kita nggak kemana-mana, kita jadinya nggak bisa berkembang, kita ketinggalan sama orang yang lain. Hai, nama gue Harry. Hari ini kita bahas gimana sih caranya membuat disiplin yang kita rasa berat itu menjadi lebih menyenangkan, dan harapannya dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, banyak dari kita yang beranggapan bahwa disiplin itu kaitannya dengan memaksa diri. Disiplin itu kaitannya dengan selalu menolak hal yang membuat kita happy dan melakukan hal yang membuat kita nggak happy. Intinya disiplin itu bukan hal yang menyenangkan, dan disiplin itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki mental baja. Sedangkan orang biasa kayak kita, rasanya untuk disiplin melakukan sesuatu itu sangat susah. Tapi pada kenyataannya, disiplin itu bukan bakat, dan semua orang tuh bisa melakukan disiplin. Semua orang tuh bisa konsisten, karena disiplin itu bukan bakat, disiplin itu adalah keterampilan. Konsistensi itu adalah keterampilan di mana kita itu bisa melatihnya. Bukan berarti kalau kita nggak punya bakat disiplin terus kita nggak bisa disiplin sama sekali. Konsepnya nggak seperti itu. Konsep disiplin adalah sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita usahakan. Mungkin sekarang kita nggak bisa disiplin, mungkin sekarang kita itu nggak konsisten, tapi kita bisa melatih diri kita untuk lebih disiplin, untuk lebih konsisten melakukan hal yang baik yang bisa membuat diri kita lebih berkembang. Lalu, kalau ternyata memang disiplin itu bisa dilatih atau bisa dikembangkan supaya kita lebih disiplin, gimana cara kita supaya kita bisa lebih disiplin itu tadi? Yang gue dapet itu ada 3 cara yang sangat membantu kita untuk bisa membuat diri kita lebih disiplin. Kenapa? Karena cara-cara ini membuat disiplin itu sendiri menyenangkan, membuat disiplin itu sendiri itu bukan beban yang harus kita kalahkan, bukan musuh yang harus kita kalahkan, bukan beban yang harus kita bawa, bukan pressure, tapi sesuatu yang menyenangkan yang membuat kita untuk melakukannya itu lebih merasa tidak terbebani dan akhirnya bisa menjadi bagian dari hidup kita. Oke, cara yang pertama yaitu menggabungkan apa yang kita sukai dengan apa yang perlu kita lakukan. Jadi permasalahan dari disiplin atau permasalahan dari memiliki suatu tujuan atau goals itu rewardnya itu nggak langsung. Maksudnya reward atau hadiahnya itu nggak langsung tuh kayak gini. Misalnya kita olahraga untuk dapat badan bagus, kemudian kita merasa lebih sehat, itu nggak mungkin dari kita selesai olahraga langsung kita mendapatkan badan sehat, badan bagus, perut six pack. Itu nggak mungkin, biasanya butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Contohnya lagi kayak gini, kita pingin konsisten, pingin disiplin untuk bisa belajar setiap hari. Tapi selesai kita belajar hari itu, kita nggak langsung dapat hadiahnya, kita nggak langsung dapat rewardnya. Kita udah belajar berjam-jam, berhari-hari, ya kita nggak ngerasa pinter, malah justru kadang kebalikannya. Dengan kita belajar, kita tahu banyak hal yang kita nggak tahu, akhirnya malah kita ngerasa lebih kurang pinter, lebih bodoh gitu. Itu adalah reward yang delay atau reward yang tertunda. Nah, permasalahannya otak kita itu lebih suka dengan reward yang langsung. Contohnya kalau kita nonton Netflix deh atau scrolling sosial media. Reward yang kita dapatkan dari melakukan hal itu konstan langsung pada saat itu. Saat kita scrolling kita terhibur, kita stresnya hilang, kemudian dari situ kita mendapatkan dopamin hit. Jadi secara nggak langsung tuh efeknya tuh langsung. Nah, kalau dibandingkan antara kita melakukan yang membuat kita berkembang dengan delay reward dan dengan melakukan sesuatu yang instant reward itu tadi, tentu otak akan memilih sesuatu yang langsung memberikan hadiah. Karena memang alaminya tuh seperti itu, memang alami dari kita tuh suka sesuatu yang langsung dapat hadiahnya, langsung dapat rewardnya. Kalau misalnya kita harus menunggu tuh biasanya di nomor 2 kan, kayak gitu. Jadi kalau ada kegiatan antara yang langsung dapat hadiah sama nggak dapat hadiah, tentu kita akan memilih yang langsung dapat hadiah. Nah, di sini ini cara yang pertama ini tadi kan menggabungkan apa yang kita sukai dengan apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah sesuatu kegiatan yang ingin kita disiplinkan, ingin kita konsistensikan. Dengan menggabungkan dua itu tadi, kita berharapnya otak kita tuh mendapat hadiah langsung hari itu juga berupa sesuatu yang kita suka. Walaupun bukan dari sesuatu yang perlu kita lakukan itu tadi. Gini, contohnya kayak gini deh. Misalnya gue kan orang yang suka sekali mendengarkan podcast. Dan ada beberapa program podcast yang gue selalu ikuti setiap minggunya. Itu adalah sesuatu yang gue suka. Gue suka mendengarkan podcast dan gue obses sama episode podcast atau podcast tertentu gitu. Nah, gimana caranya menggabungkan apa yang gue suka itu tadi, mendengarkan podcast, dengan apa yang harus gue lakukan? Kalau gue suka podcast itu tadi, maka gue bisa gabungkan dengan sesuatu yang harus gue lakukan, misalnya adalah olahraga. Kita kan sangat susah untuk disiplin atau konsisten olahraga gitu. Cuman kalau gue memberi aturan ke diri gue sendiri, gue hanya boleh mendengarkan podcast pada saat gue olahraga, entah olahraganya apapun itu, maka itu akan membuat gue itu memberikan reward ke otak gue berupa mendengarkan podcast yang gue suka itu setelah gue atau saat gue melakukan sesuatu yang harus gue lakukan. Jadi dibanding gue memaksakan diri gue untuk disiplin olahraga, disiplin untuk misalnya membaca atau disiplin apapun itu, gue menggabungkan antara kegiatan kedisiplinan itu tadi dengan sesuatu yang gue senangi. Misalnya gue hanya boleh mendengarkan podcast yang gue sukain itu tadi ketika gue olahraga. Dengan begitu, setiap ada episode baru dari podcast tertentu itu yang gue sukain keluar, maka gimana caranya gue diperbolehkan mendengarkan podcast itu? Ya gue harus olahraga, entah itu jalan kaki, entah itu gua angkat beban, atau yang lain sebagainya. Dengan begitu, akhirnya otak kita tuh menganggap bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Disiplin untuk melakukan olahraga itu sesuatu yang membuat gue happy, karena akhirnya gue dapet rewardnya berupa podcast yang gue sukai itu tadi.
nggak cuma mendapatkan capek dan mendapatkan bebannya dari olahraga itu tadi, tapi gue mendapatkan sesuatu yang menyenangkan berupa podcast itu tadi. Jadi cara pertamanya adalah menggabungkan apa yang kita suka dengan apa yang harus kita lakukan. Kemudian contoh selanjutnya nih, misalnya gue anaknya adalah orang yang suka nongkrong di coffee shop gitu. Sebenarnya kan kegiatan nongkrong di coffee shop itu bisa dibilang bukan sesuatu yang produktif. Tapi gue seneng nih, entah kenapa gue kalau nongkrong di coffee shop itu ngerasa lebih tenang. Karena coffee shopnya misalnya nyaman, kemudian gue suka minum kopi, suka bau kopinya kayak gitu. Gue tahu gue suka nongkrong di coffee shop. Nah, dengan begini kan nongkrong di coffee shop itu adalah sesuatu yang gue suka. Supaya nongkrong di coffee shop itu lebih produktif dan supaya kita lebih disiplin melakukan sesuatu yang baik untuk kita, kita gabungkan antara nongkrong di coffee shop dengan sesuatu yang membuat kita berkembang gitu. Misalnya gue ingin punya kebiasaan untuk deep work setiap minggunya gitu, untuk membuat konten. Misalnya gue harus membuat skrip YouTube gitu misalnya, dan gue harus melakukan deep work pada saat itu. Jadi gue bisa menggabungkan nih, gue memberikan aturan ke diri gue sendiri, gue hanya boleh nongkrong di coffee shop yang gue suka apabila gue sedang melakukan deep work, misalnya membuat skrip buat konten gue atau membuat laporan buat pekerjaan gue kayak gitu. Jadi gue menggabungkan antara deep work, sesuatu itu disiplin untuk bekerja, fokus kerja dengan sesuatu yang menyenangkan kayak gitu, sesuatu yang memang gue suka kayak gitu. Jadi kalau gue pingin nongkrong di coffee shop, ya gue harus bersamaan juga mengerjakan sesuatu yang penting, entah itu laporan, entah itu membuat konten buat YouTube gue misalnya kayak gitu. Disesuaikan aja, tapi intinya menggabungkan apa yang gue suka dengan apa yang harus gue lakukan. Yang harus gue lakukan ini sesuatu yang harus gue buat konsisten dan gue harus disiplin di situ. Gitu. Cuman yang perlu kita tahu juga, jangan sampai penggabungan antara yang gue suka, yang kita suka dengan sesuatu yang harus kita lakukan itu malah membuat sesuatu yang harus kita lakukan itu terganggu. Contohnya gini, kita pingin disiplin untuk belajar setiap hari gitu, belajar seminggu setidaknya 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Kita tahu kalau kita tuh suka nonton Netflix gitu, misalnya ada yang suka nonton drama Korea. Jadi menggabungkan antara nonton drama Korea dengan belajar. Jadi gue hanya boleh nonton drama Korea kalau gue lagi belajar. Itu kelihatannya sangat bagus gitu, menggabungkan antara yang kita sukai dengan apa yang harus kita lakukan. Tapi pada kenyataannya dua kegiatan itu nggak saling mendukung. Yang ada kita fokus nontonnya, kita nggak bisa fokus belajarnya kayak gitu. Jadi menggabungkan dua kegiatan pun harus yang benar-benar cocok. Misalnya ya kalau misalnya kita sukanya mendengarkan musik yang halus, ya bisa kita gabungkan dengan belajar. Cuman kalau menggabungkan belajar dengan sesuatu yang visual, sesuatu yang membutuhkan fokus kita lebih, itu kayaknya akan malah mengganggu. Jadi jangan sampai menggabungkan antara kegiatan 1 dan 2 itu malah saling berbentrokan. Menggabungkannya itu harus sama-sama yang saling mendukung. Kemudian cara yang kedua supaya kita membuat disiplin itu tadi lebih menyenangkan itu adalah dengan membuat visible progress atau membuat progress itu terlihat atau meng-track progress kita itu tadi, mengukur progress kita itu tadi. Jadi permasalahannya adalah otak kita itu nggak percaya sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini kenapa video games itu sangat adiktif. Karena di video game itu tadi kita tuh bisa melihat progres kita bisa melihat level kita bisa melihat achievement kita bisa melihat
apa yang sudah kita miliki, progres di game itu tuh kita bisa ngukur semuanya. Tapi pada kenyataannya kan di dunia nyata nggak kayak gitu ya. Di dunia nyata tuh semuanya itu nggak terlihat kayak gitu. Kalau kita nggak mengukur progres kita, ya kita nggak akan bisa melihat progres kita. Rasanya kita cuma diem aja gitu di satu tempat. Tapi ketika kita membuat progres atau meng-track progres kita, membuat catatan, merekod progres kita, akhirnya otak kita tuh melihat, oh ternyata apa yang kita lakukan itu ada gunanya. Apa yang kita lakukan itu ternyata berjalan. Apa yang kita lakukan itu punya kurvanya, entah itu kurvanya naik ataupun turun. Dengan kita membuat atau mencatat progres kita, maka otak kita akan tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan itu butuh perbaikan atau justru sudah bagus, sudah ada hasilnya. Karena kalau nggak dilakukan itu, otak kita ngerasa ngapain kita repot-repot melakukan hal ini, kayak gini toh nggak ada fungsinya, kayak gitu, nggak ada gunanya. Tapi dengan kita mengetrack, membuat mencatat progresnya, kita akhirnya bisa punya gambaran apa yang kita lakukan itu berguna atau enggak. Nah, mencatat progres ini tadi bisa dengan beberapa metode. Sebenarnya metodenya tuh banyak, bisa ada yang menggunakan aplikasi, ada yang bisa menggunakan manual, misalnya buku catatan, itu juga diperbolehkan, terserah kita, senyamannya kita. Tapi kalau misalnya gue itu biasanya mengetrack progres itu, yang paling gue sering lakukan adalah menggunakan kalender. Kalender ini bisa kalender fisik ataupun kalender digital ya, digital. Jadi kalau misalnya nih gue olahraga nih, gue punya goals olahraga tuh seminggu 3 kali. Nah, dalam waktu seminggu 3 kali, gue akan melakukan olahraga misalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap gue setelah melakukan olahraga, gue biasanya akan beri catatan di tanggal tersebut. Atau kalau misalnya lo punyanya itu adalah kalender yang fisik, ya lo bisa coret. Kalender itu diberi tanda X, kemudian diberi jumlah waktu atau seberapa lama sih lo olahraga dalam hari itu. Jadi di X-in kemudian misalnya 30 menit. Atau misalnya kalau kalender lo itu adalah digital, ya udah tandain aja tanggal ini olahraga dan 30 menit kayak gitu. Dengan memberikan atau mencatat progres itu tadi, dalam waktu beberapa hari, dalam waktu beberapa minggu, kita tuh bisa lihat tuh, wah ternyata minggu kemarin gue full olahraga dan rata-rata nih gue olahraga di atas 30 menit. Pada saat minggu ini gue ngerasa males gitu, kayak gue nggak punya energi, nggak punya motivasi. Ngelihat catatan tersebut itu akan memberikan motivasi baru gue untuk mendorong gue untuk melakukan olahraga kayak gitu. Karena gue nggak mau rentetan keberhasilan gue itu gagal. Karena gue bisa melihat ternyata minggu kemarin gue itu udah berhasil membuat diri gue olahraga. Dan kenapa minggu ini gue nggak bisa, toh nggak ada kesibukan yang benar-benar urgent. Kemudian contohnya lagi, misalnya kita pingin disiplin untuk hidup sehat, pingin menurunkan berat badan. Kita tulis nih tiap harinya, misalnya tiap hari apa yang gua makan, seberapa banyak, atau misalnya gua hari ini olahraga apa aja, seberapa lama gua olahraga. Kemudian untuk tiap minggunya gue ukur berat badan gue, apakah minggu ini udah turun atau naik, dilakukan terus menerus. Akhirnya apa, nanti udah waktu beberapa lama gue punya data nih, oh minggu kemarin gue hampir 1 minggu full bisa makan sehat, makanan yang gue makan tiap hari tuh selalu sehat, kemudian olahraga tuh bisa konsisten walaupun cuma 5-10 menit. Kemudian ternyata gue dalam 1 minggu tuh turun 0,5 kilo kayak gitu. Tapi kok minggu ini kok rasanya baru jalan 2 hari aja gue udah gak konsisten, kenapa nih kayak gitu. Kemudian gue ukur berat badan gue dalam waktu 2-3 hari, yang tadinya turun 0,5 kilo sekarang udah bounce back, udah balik lagi ke berat badan yang
awal apa yang salah kayak gitu. Jadi dengan punya progress bar, punya kita rekod progres kita akhirnya tahu nih permasalahannya di mana dan kita bisa segera untuk memperbaikinya itu tadi. Terus cara yang ketiga itu adalah jangan pernah miss atau skip 2 kali. Jadi pada kenyataannya kita kan manusia hidup tuh pasti akan ada aja gitu kayak kegiatan yang kita lakukan, entah itu apapun itu pasti suatu saat akan ada penghalangnya. Entah itu penghalangnya ya karena kita sakit, entah penghalangnya kita punya kesibukan tertentu, atau misalnya kita lagi dapat musibah, itu pasti akan ada. Namanya hidup itu nggak mungkin akan sempurna dan halus mulus. Nah, kalau hal ini terjadi, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan prinsip jangan pernah miss atau skip 2 kali. Kalau hari ini gue gagal olahraga, jangan sampai besok gagal lagi. Kayak gitu. Jadi, kalau bisa, nggak boleh ada kegagalan tuh yang berturut-turut. Kalau bisa cukup sekali karena misalnya emang hari ini bad day aja, ya besok tetap harus mau nggak mau harus melakukan kebiasaan atau kegiatan yang pingin kita konsistensikan itu tadi. Jadi rules ini tuh membuat kita itu nggak kehilangan identitas kita. Jadi kalau kita ingin sampai tujuan tertentu itu kan yang paling penting adalah punya identitasnya. Misalnya gue mau menurunkan berat badan, dibanding gue fokusnya adalah berat badan, yang baik adalah yang akan membantu kita untuk sustain di tempat itu adalah identitas kita. Kita itu akan memandang diri kita itu bukan orang yang turunnya 5 kilo gitu, bukan orang itu, tapi yang akan membuat kita sustain itu adalah kita memandang diri kita adalah gua adalah orang yang sehat, gua adalah orang yang fit. Itu kenapa sekarang berat badan gua turun, karena gua bukan orang yang dulu lagi, gua bukan Harry yang nggak suka olahraga, sekarang gua adalah Harry yang suka olahraga. Nah, itu adalah identitas yang cepat atau lambat itu akan terbentuk apabila kita melakukan aktivitas secara terus-menerus dan lama. Kayak gitu. Kalau gue punya kebiasaan olahraga udah setengah tahun, maka identitas gue secara nggak langsung ataupun langsung itu akan berubah. Kalau gue itu Harry yang suka olahraga, itu adalah identitas baru gue. Nah, pada saat momen tertentu alhasil konsisten gue itu terganggu, misalnya gue sakit atau misalnya ada halangan untuk olahraga dari apa yang gue rencanakan, itu akan mengganggu identitas gue. Kenapa? Karena pada saat kita skip 1 hari itu biasanya bisa dianggap itu error gitu, blip gitu. Cuman pada saat kita skip lebih dari 1 hari, 2 hari itu udah bukan blip lagi, itu udah bisa dibilang pattern kayak gitu. Jadi alhasil apa itu kalau dibiarkan nanti 2 hari jadi 3 hari, 3 hari jadi seminggu, seminggu jadi sebulan, itu akan mengubah identitas gue yang udah gue susah payah bentuk. Dan saat identitas itu hilang, untuk bounce back, untuk kembali ke track itu akan lebih susah lagi. Terus nanti kalau ada yang tanya, gimana kalau gue emang bener-bener sibuk, or emang gue bener-bener sakit selama seminggu full kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa iya gue harus tetap olahraga lagi sakit? Nggak gitu juga. Jadi konsepnya itu bukan ke dalam sesuatu yang ekstrim. Kalau misalnya lo itu habis dioperasi atau habis kecelakaan gitu, kayak ada musibah yang benar-benar lo nggak bisa melakukan sesuatu, itu ya nggak bisa dong langsung kita memaksakan hari kedua langsung olahraga. Konsepnya tuh nggak kayak gitu. Konsepnya adalah ya kalau bisa eventnya itu tidak benar-benar urgent dan sebenarnya bisa kita akalin, ya kita akalin kayak gitu. Jadi misalnya ternyata memang sesuatunya kayak gitu tadi, parah, urgent kayak gitu, yang kita lakukan selanjutnya itu bukan lagi memikirkan
gimana caranya kita olahraga, tapi gimana caranya kita recover, kemudian habis itu baru kita bounce back lagi. Jadi jangan terlalu ekstrim juga memasukkan metode ini tadi, kita sesuaikan kalau ternyata memang event dari yang membuat kita itu gagal olahraga atau gagal melakukan sesuatu yang disiplin itu sebenarnya bisa di-prevent atau sesuatu yang tidak membahayakan jiwa kita, kita bisa menggunakan metode ini kayak gitu, karena metode ini akan mencegah kita untuk kehilangan identitas. Cuman sebenarnya ya, mau sebagus apapun metode ini, lebih bagus lagi kalau kita itu nggak pernah skip, nggak pernah miss. Kayak gitu. Kalau kita terus-terusan melakukannya secara konsisten, itu adalah metode yang paling bagus. Tapi itu tadi balikan, kalau misalnya ternyata hidup itu kan pasti akan ada aja halangannya. Gimana dong supaya nggak miss gitu, nggak skip gitu, pasti akan skip kayak gitu. Jadi gini, ada satu teori yang gue dapatkan, itu menggunakan minimum effort gitu, minimum viable gitu, kayak dibanding kita men-skip sesuatunya itu tadi, mending kita melakukan effort itu seminimal mungkin. Misalnya gue pingin konsisten olahraga, tapi pada kenyataannya hari ini gue lagi drain banget gitu, kayak gue lagi nggak mood, capek, pokoknya bad day kayak gitu. Gue udah punya keinginan untuk skip olahraga nih hari ini. Cuman kan skip olahraga hari ini itu bisa dibilang miss atau strike-nya akan terpotong di sini. Kalau memang gue masih memungkinkan, gue melakukan olahraga itu tadi secara minimum effort. Kalau biasanya gue itu olahraganya itu jalan kaki 15 menit atau misalnya angkat beban, ya untuk hari ini gue lakukan seminimal mungkin yang gue bisa lakukan. Misalnya gue bisa push up 5 kali or squat 5 kali kayak gitu. Jadi minimal aja yang bisa gue lakukan di tempat itu pada saat itu juga. Dengan melakukan hal tersebut, walaupun kita melakukannya itu seminimal mungkin, tapi itu tidak akan mengubah identitas kita. Gua masih tetap Harry yang suka olahraga, misalnya walaupun gua hari ini nggak bisa jalan kaki 30 menit, tapi gua tetap bisa squat 5 kali or push up 10 kali misalnya kayak gitu. Jadi kegiatannya itu masih dilakukan walaupun minimal. Terus misalnya gue adalah orang yang pingin jadi penulis gitu, kayak misalnya hari ini atau misalnya hari ini gue sakit dan nggak bisa berpikir jernih gitu, cuman gue masih mampu untuk menulis satu paragraf gitu, ya udah lakukan aja, ya tulis aja hari ini, journaling aja gitu, melatih diri kita tetap menulis, melatih diri kita tetap melakukan aktivitas yang ingin kita lakukan walaupun seminimal mungkin. Oke, jadi itu tadi ya, ada 3 cara yang menurut gue itu sangat membantu untuk kita membuat disiplin itu lebih menyenangkan, lebih bisa dilakukan gitu, lebih nggak berat untuk kita melakukan sesuatunya, disiplin dalam melakukan sesuatunya. Yang pertama itu tadi adalah menggabungkan apa yang kita suka dengan apa yang harus kita lakukan. Kemudian setelah menggabungkan nih kedua yang kita suka dan harus kita lakukan, kita track progresnya, kita catat progresnya, kita buat progresnya itu terlihat supaya otak kita tuh bisa ngerti kalau ternyata kita tuh ada progres. Kemudian kalau udah, yang selanjutnya adalah menggunakan metode jangan pernah miss atau skip 2 kali. Jadi kalau misalnya hari ini kita gagal, ya besoknya harus kita lakukan, harus kita bounce back. Kalau emang bisa sih ya lakukan minimal effort itu tadi. Kalau bisa jangan ke skip sama sekali. Cuman kalau ternyata memang keadaannya itu adalah membahayakan tubuh kita, membahayakan keselamatan kita, teori ini nggak usah dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah effort untuk recovery terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti memikirkan untuk bounce back, untuk melakukan kegiatan itu lagi setelah kita full recovery. Kayak gitu. Jadi intinya tuh membuat disiplin itu
itu bagian dari kegiatan kita sehari-hari. Membuat disiplin itu menyenangkan dengan memberikan visual progres kita. Akhirnya kita tuh lebih bersemangat dengan hal itu. Dan yang terakhir, membuat disiplin itu nggak beban gitu loh. Jadi kalau kita gagal atau misalnya nggak berhasil melakukan hari ini, ya masih ada hari esok. Yang terpenting adalah kita nggak berhenti di situ, kita nggak menyerah dengan apa yang ingin kita lakukan. Kalau kita gagal hari ini, coba besok. Atau misalnya hari ini kita capek sekali dan tapi bisa melakukan seminimal mungkin, lakukan seminimal mungkin. Tapi kalau ternyata kita sedang dapat musibah yang besar, ya stop dulu, recovery dulu. Kita lakukan di hari selanjutnya. Kayak gitu. Mindsetnya adalah kita harus fleksibel dengan disiplin itu tadi. Kita harus bisa menyematkan kegiatan itu supaya konsisten, tapi kita harus adaptif supaya kita nggak kaku, kita nggak ngerasa terbebanin karena harus melakukan hal itu pada saat itu dan nggak ada toleran. Itu yang biasanya membuat kita gagal. Tapi dengan kita membuat disiplin itu tadi lebih entertain, kayak menggabungkan dengan apa yang kita suka, membuat chart progress, kemudian memahami kalau kita itu bisa gagal dan tetap harus punya kemauan untuk kembali ke tracknya, itu akan membuat otak kita itu melihat disiplin atau konsisten itu dari sudut pandang yang lainnya. Oke, semoga membantu. Jangan lupa subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. And thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.